Berarti dari kutipan dari kitab suci atau kutipan sejarah bahwa Yesus lahir tanpa ayah, ya kan? Dari penjabaran situ kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus tidak lahir secara pembuahan atau kita bisa sebut dari sel sperma atau sel telur. Oke. Nah, di mana semua makhluk hidup ya, menurut hukum alam semesta ini tidak ada yang bisa lahir ke dunia ini tanpa ada pembuahan. Itu yang pertama. Tidak ada, cuman Yesus yang ada yang lahir di dunia ini dengan cuman Yesus yang lahir di dunia ini tanpa pembuahan. Saya baru itu tahu kalau Adam itu punya kandungan. Oke, Adam. Oke, Anda cerita Adam. Iya. Apakah Adam tertulis di kitab suci adalah makhluk yang diciptakan dari pembuahan? Artinya Adam hamil melahirkan Hawa gitu. Enggak, begini. Anda cerita Adam, oke, saya tanggapi. Apakah Adam diciptakan menurut kitab suci? Gimana? Apakah gini aja ya? Menurut buku sejarah. Enggak, ya, Anda bertanggungjawabkan dulu bahasanya tadi. Iya, oke, saya bertanggungjawabkan. Satu-satunya manusia yang tidak melalui pembuahan adalah Yesus. Maka saya mengatakan berarti Hawa melalui pembuahan juga. Berarti Adam hamil. Itu. Bukan. Adam adalah ciptaan. Hawa? Hawa juga ciptaan. Dari mana dia diciptakan? Sang pencipta yang menciptakan. Dari mana bahannya? Dari tanah. Bukan rusuk Adam. Kan Adam dari tanah. Bukan dari rusuk Adam diciptakan dari rusuk Adam, bukan? Adam diciptakan dari tanah dan Hawa mendekati dan Hawa diambil dari rusuk Adam. Berarti Hawa juga mana yang masuk tanah. Otak Anda dari rusuk tercipta manusia Hawa atau dari rahim Maria tercipta manusia Yesus? Mana yang masuk ilmiah? Oke. Kita bicara ilmiah. Berarti kita tidak menghilangkan subjek ketuhanan, Ya. Apakah sekarang Adam dan Hawa? Jawab simpel aja dulu, simpel aja. Yang memproduksi manusia rusuk atau rahim? Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Itu jawabannya. Proses penciptaan manusia itu terjadinya di rahim atau di rusuk dada laki-laki. Yang menciptakan Adam dan Hawa adalah Tuhan. Saya tidak tanya soal tentang penciptaan. Kita berbicara ilmiah. Mana yang lebih tadi. besar kuasanya? Ya, Adam tidak pernah sekarang Tuhan. Manusia tercipta dari rahim tanpa ayah atau manusia tercipta tanpa ibu hanya melalui tulang rusuk. Mana yang kira-kira lebih hebat? Sekarang saya tanya, yang menciptakan Adam siapa? Mana lebih hebat? Berarti Anda melahirkan manusia atau rahim melahirkan manusia? Mana lebih hebat? Berarti Anda ini sepotong-sepotong. Pertanyaan saya nggak disentuh sedikit pun kok, saya yang sepotong-sepotong. Ente yang secuil-secuil. Rusuk melahirkan manusia Hawa tanpa istri, si Adam. Begini, Maria, kita bicara Maria ada alat reproduksi di dalam tubuhnya berupa kandungan. Hamil, diproduksi 9 bulan, keluar anaknya. Bum bum bum. Bum bum bum. Wajar. Masih masuk rasio. Tapi kalau Adam cuman modal rusuk, tercipta Hawa, itu baru luar biasa. Apakah Abang membahas ketuhanan atau manusia? Ini bukan berbicara mengenai ketuhanan, ini berbicara mengenai das. Tadi karena Anda membawa ilmiah katanya. Gimana sih? Nah, yang mana yang masuk akal Anda? Rusuk melahirkan manusia atau rahim melahirkan manusia? Mana masuk akal? Iya, tapi setidaknya Adam dan Hawa itu diciptakan, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang segala sesuatu yang berasal dari ciptaan, semuanya ciptaan. Oke. Anggap yang pertama kita seri. Ya, karena kita nggak ada jalan buntu.
Ya, kita semua jangan. seri? Apa yang seri di sini? Oke. Sekarang yang kedua. Karena gini bang, karena kalau aku jawab abang. Apa yang abang, seri di sini? Enggak, begini. Kasih Kalau jelas aku dulu. dengar, boleh aku ngomong? Boleh aku selesai ngomong? Iya, silakan. Tante Ya. Teo, silakan. Oke, kalau misalnya abang ya, misalnya punya pendapat, ya, terus aku berpendapat, berarti kita punya dua pendapat, Iya. benar kan? Iya. Oke, berarti kita saling menghargai pendapat kita, kan gitu? Iya, saya hargai, betul. Oke, Saya oke, hargai, itu yang makanya- pertama. Oke, yang pertama kita saling berbeda pendapat, karena dalam Iya, karena agama. Anda tidak menggunakan akal, saya berakal. Oke, kalau gitu Anda juga tidak menggunakan akal. Kenapa? Karena Anda samakan Kenapa? manusia dengan Tuhan. Lah, Jelas-jelas- Anda yang menyamakan manusia dengan Tuhan, Koclo. Oke. Saya pula yang kau Oke. tuduh. Aneh orang ini. Coba jelaskan. Di mana tertulis bahwa Adam itu Tuhan? Oke. Coba abang jawab aja. Abang jawab aja. Di mana tertulis bahwa Adam itu Tuhan? Tapi kalau abang tanya, di mana tertulis bahwa Adam itu ciptaan Tuhan? Di semua sejarah, situs sejarah, baik dari kitab suci ataupun dari buku-buku ya, buku-buku ahli kitab, ya. Ini Yang mengatakan kenapa Adam itu pemakan ciptaan kutu ini Tuhan itu kenapa? semua. Telapak tanganmu gatal. Ini pasiennya Bang Kian Pelayar Santang bang, kayaknya ini. PP pelayar. Oh, Oke. Yang kirain kedua, mobil yang takut. kedua, saya anggap yang pertama kita itu berbeda pendapat ya. Yang kedua, Apa? Ngomong apa sampean? kan yang pertama tadi kan kita nggak ada penyelesaian bang. Tapi kan kita kan Ada sama. penyelesaian. Kamu yang tidak mau jujur. Kau menyembunyikan kebenaran, saudara. Tidak ada saya sembunyikan kebenaran. Sekarang hebat mana secara ilmiah rahim mengeluarkan bayi atau rusuk mengeluarkan manusia? Oke, sekarang saya tanya, apakah Adam bisa melahirkan tanpa sel sperma dan sel telur? Itulah yang saya tanya. Kok ada Hawa? Berarti Tuhan Maha Kuasa menciptakan makhluknya sesuai dengan selera Tuhan. Oke, saya ingin bertanya sama abang, ya. Saya ingin bertanya sama abang, ya. Adam dan Hawa, setelah mereka bersama, apakah mereka mempunyai keturunan? Iya, diantaranya Oke. Yesus. Oke. Mereka membuat, Apalagi keturunan Adam dan Hawa mempunyai anak. Bagaimana ceritanya mereka punya anak? ya, karena mereka meniduri Anda, makanya mereka punya anak. Bukan, karena mereka melakukan hubungan dewasa. Dan Oh, iya, sorry. ada pertemuan sel telur dan sel sperma. Jadi mereka tidak bisa melawan hukum Tuhan dalam alam. Nah, Yang ketawa di report. oke ya. Yang kedua, Ya. yang kedua. Karena kalau kita berdebat bang, kita berdebat lama-lama itu sama dengan kita debat kusir. Yang penting kita 5 menit kita berbicara, tapi itu ada manfaatnya. Iya. Oke, yang kedua bang, ya. Ya, Saya mau nantang semua orang di dunia ini, ya. mati meja. Oke, saya berani lompat dari Monas, kepala di bawah. Jika ada orang yang bisa menentang hukum alam semesta, itu yang pertama. Kumismu nggak Tentang- cukup dibagi-bagi orang, bang. Tentang kita bicara agama harus bicara secara ilmiah, bang. Itu nggak bisa Iya, bertolak iya, iya, belakang. iya. Baik. Ya, lanjut. Di mana ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa bangkit dari kematian? Satu aja, saya loncat dari Monas. Yang bisa Lazarus serupa itu- dengan Yesus. Lazarus bangkit dari kematian itu. Siapa yang bangkitkan? Sama seperti Yesus. Siapa yang bangkitkan bangkitkan? Yesus? Yang Sama bangkitkan seperti siapa? Yesus. Yang bangkitkan Yesus. Nah, Yang bangkitkan Yesus pun Yesus. dibangkitkan. Yesus juga Oke. dibangkitkan. Apakah Lazarus mati kembali setelah dibangkitkan? Jelas nggak mungkin hidup. Oke. Berarti Lazarus setelah bangkit dia mati kembali, oke? Iya. Setuju. Betul. Oke. Yesus mati. Iya. Setuju? Yesus bangkit. Setuju? Iya. Iya. Oke. Apakah Yesus mati lagi? Ya, apakah Yesus mati lagi? Nanti kedatangan yang kedua pasti dia mati lagi. Oh, berarti kita nanti. Iya, Kita iyalah. nanti ya. Coba pengakuan Yesusnya. Ketika aku datang, maka apa yang terjadi? Matahari tak bersinar, bulan tak bercahaya,
bintang-bintang akan berjatuhan, apalagi kuasa-kuasa langit akan berguncang. Kita nggak usah Apakah ada bicara orang yang dogma, bisa Bang. hidup? Kita nggak Apakah usah bicara ada orang? dogma. Karena Apakah ada orang bisa hidup ketika bintang berjatuhan dari langit? Nggak ada. Yesus kita nggak usah- lari. kita Entah nggak usah harinya bicara mau dogma, kemana Bang. Yesus. Mati dia. kita nggak usah bicara dogma, kita bicara matematika aja, masalah Itu ilmiah. bukan dogma, itu dalil kitabmu. Yaudah, kamu jelasin siapa manusia yang sama kayak Yesus? Manusia yang sama seperti Yesus. Ya, dan dia Manusia. bisa melawan hukum alam semesta. Dia mati terus dia bangkit lagi. Melkisedek. Dia mati lagi nggak? Melkisedek nggak mati-mati dia, malah Yesus mati. Melkisedek nggak mati. Enggak, dia mati. Semua makhluk hidup. Mana dalilnya Melkisedek mati di mana? Enggak, setahu saya semua makhluk hidup itu. Iya, di mana Melkisedek? Semua makhluk hidup tidak ada yang tidak mati, Bang. Melkisedek tidak mati, tidak berawal, tidak berakhir. Itulah Itu cerita hebatnya siapa? Melkisedek. Itu Di cerita dalam siapa? kitab Kitab mana? di Ibrani 7 nomor 3 coba. tapi itu dijelaskan nggak dari sejarah? Ibrani Saya 7 tanya. nomor 3. Enggak, Bang. Kita bicara Melkisedek ilmiah. tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya Bang. tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Hebat Kita- kali kita- Melkisedek. Kita bicara Yesus nggak ada ilmiah, Bang. apa-apanya. Kita bicara ilmiah, Bang. Kalau kita Ibrani ini sumber-sumber- nggak cocok ya, berarti. kan kita udah menutup kedua kitab suci. Kan saya udah bilang dari Yesus awal. kau dapat dari mana cerita tentang Yesus? Sejarah ada di sejarah, bukan di kitab suci juga ada cerita Yesus. Cerita Yesus ada di sejarah. Ada. Apa Ada cerita katanya? sejarah di Yesus, cerita tentang Yesus mati, tentang Yesus bangkit, ada di sejarah. Berarti bukan cuma umat Kristen yang meyakini Yesus itu mati, semua makhluk hidup. Jadi sumbernya bukan cuma satu. Kalau abang bilang ke kitab Ibrani tadi menjelaskan Melkisedek mati. Yesus manusia kan? Iya. Oke, boleh. Kalau Anda menggiring ke sana, oke, ayo kita mainkan. Yesus Oke. satu-satunya manusia yang hidup, mati, hidup lagi. Oke? Yesus satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian. Oke, satu-satunya manusia ya. Iya. Oke, Bukan- sekarang saya balik. Kita mainkan. Satu-satunya Tuhan yang mati dibunuh oleh manusia itu siapa? Itu kan karya Tuhan. Bang, dibuni bang. Oke. Iya, Bang, dibuni, Bang Juma. Sekarang saya mau Yesus tanya- satu-satunya manusia. Oke, emang gue urusin. Mau dia satu-satunya manusia kek, apa pedulinya dengan aku? Sekarang berbicara mengenai ketuhanan. Satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini yang dibunuh oleh manusia. Itu siapa? Buni bang, buni. Dibuni. Saya nggak Iya. bicara konteks itu, Bang. Gimana cerita? Lalu apa untungnya kau mengatakan dia satu-satunya manusia? Silakan aja dia manusia kok. Emang apa pedulinya? Sekarang Apa pedulinya gini, Bang. dengan saya? Kita bicara Dia tidak kematian. bisa merubah kemudian hujan dari langit ke bumi ke langit. Nggak bisa dia karena dia manusia. Oke. Sekarang Oke, gini. dalam konteks yang kita butuhkan itu Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang mati terkutuk hanya Yesus. Oke, satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit lagi ya Yesus. Itu Tidak jawabannya. ada memang Tuhan mati, hanya Tuhanmu yang mati. Tuhan itu maha mematikan, maha menghidupkan. Sekarang saya tanya. Sedangkan Tuhanmu Sekarang saya maha tanya. dihidupkan, dimatikan. Sekarang saya tanya. Enggak Sekarang saya tanya. cocok. Sekarang saya tanya. Eh, Abang merasa pintar nggak? saya insya Allah, saya pintar. Dibandingkan Terus, Kristen sedunia, saya jauh lebih pintar dari mereka. Terus sekarang saya nanya, apa penemuan abang yang berguna buat dunia? Saya menemukan keadaan 2 miliar lebih manusia terjebak di dalam lingkaran iblis menyembah itu kepada bukan Kristus. teknologi, Bang. Itu klaim, itu dogma namanya, Bang. Kalau Itu fakta loh. Kalau kita bicara Yesus ya, Hmm. orang yang menemukan
teknologi atau yang sebelum-sebelumnya kita lihat, yang kita gunakan sekarang, itu murid Yesus semua rata-rata. Oke, baik. Oke, anggaplah semua muridnya Yesus ambek muami. Sekarang tolong tunjukkan penemu-penemu tersebut adalah anak-anak Yesus menemukan satu ilmu atau kaidah yang dibutuhkan oleh kemaslahatan hidup manusia yang berasal dari Bible. Satu aja. Enggak, sekarang kita berpikir bukan begitu, Bang. Kita bukan berpikir begitu, Bang. Kita bukan berpikir kayak gitu. Kecuali vacuum cleaner. Apa itu? Enggak, Ular makan debu. Enggak, kita nggak berpikir begitu, Bang. Sekarang kita gini loh. Kalau kita Jadi apa, mensandingkan kepintaran abang dan kepintaran orang-orang Amerika. Ya sudah, atau Anda orang-orang tunjukkan Yahudi, aja dulu. Abang jelas jauh beda. Iya, tolong tunjukkan kepada saya. Enggak. Anak-anak Yesus dalam menemukan satu temuan itu berdasarkan Bible. Ada enggak? Kan Tuhan Yesus menjelaskan, Apa itu? barang siapa mengasihi aku mengasihi dia. Lah, Berarti aku ada berkat di situ. Hei, ini berbicara mengenai temuan kok mengasihi dia, gimana sih orang ini? Iya, kan dikasih berarti Apa diberikan temuan? ilmu. Apa temuan yang ada di Kristen yang berasal dari Bible? Satu, Intinya, Bang, mesin Bang. kondom, bukan? Enggak, intinya, Alat Bang. Tuhan Yesus. Goldie apa itu? Alat Intinya, apa itu? Bang. Dildo. Intinya, Bang. Dari Bible atau dari mana itu? Penemuan sosok penemu yang ada di dunia ini, ya. Ya. Itu rata-rata penemunya oleh murid-murid Ya, Yesus. terus temuan Berarti- mereka yang berarti dihasilkan dari Bible apa? Kita tidak gini, Bang. Kita tidak boleh Iya, lagi saya logika. minta kawan, kalau dia menemukan hanya sebatas karena dia manusia, berarti dia kan ciptaan Tuhanku, bukan ciptaan Yesus. Yesus tidak bisa menciptakan, dia juga ciptaan. Berarti Tuhanku yang menciptakan. Kalau dari aspek kemanusiaan. Sekarang dari aspek Bible-nya, temuan dari Bible yang kita dapat rasakan hari ini itu apa? Jepit rambut. Kan Apa bang? Garpu melayang. kan Tuhan Yesus sudah memberikan kasih, berarti dia memberikan Apa ilmu, dia memberikan urapan. pula. Saya minta dari Bible yang menjadi temuan sekarang apa? Vacuum cleaner, ular makan debu. Bang, sekarang kita Langit nggak usah bertiang. bicara kayak gitu karena aku kan memang benar ya, Aku kan di sini kan bertanya, sama aku mengungkapkan pernyataan. Kan Oh, gitu. tiang langit. Aku mengungkapkan pernyataan bahwasanya tidak ada Apa satu pun bang? makhluk hidup di dunia ini Apa? yang Makan seperti bakar Yesus roti pakai jelai tai kering gitu. Kompas atau apa ini? Sekarang saya tanya sama Bang, sebutkan satu manusia di dunia ini yang bisa menentang hukum alam semesta. Waduh. Kau tunjukkan satu Tuhan di atas muka bumi ini yang pernah netek sama ibunya selain Yesus. Itu pekerjaan Tuhan. Iya. Itulah masanya bukti kuasanya. Sekarang gini ku tanya sama Bang. Satu-satunya Tuhan yang pernah netek sama ibunya seorang manusia hanya Tuhan ente kan? Tuhannya Oke, Yahudi enggak? oke. Tuhannya Satu-satunya. Islam enggak? Tuhannya Buddha enggak? Tuhannya Kristen Hindu enggak? Satu-satunya Tuhan yang pernah netek kepada manusia hanya Tuhan lu. Kalau gitu Abang menghujat, Bang. Kalau gitu Abang menghujat, Bang. Kok saya menghujat? Jadi Lukas berapa itu? Lukas 2 nomor Lukas Karena 2 gini, Bang. nomor 27 Kan saya bertanya enggak masalah 11:27. tidak. Kan saya bertanya Anda gini, kan Bang. selalu mengunggulkan tuh satu-satunya manusia yang bisa melawan kemudian sunnatullah atau hukum alam. Maka saya balik. Kan tadi saya sudah mengatakan oke, Yesusmu ambek muami, dia yang paling sakti sebagai manusia. Tapi satu-satunya Tuhan yang pernah netek kepada manusia adalah ya itu kan secara dia manusia, Bang. Tapi kan dengan sifat manusianya dia bisa menunjukkan Ada kuasa. nggak yang bisa menggantikan saya? Capek saya bang. Enggak. Diskusi Abang nggak bisa jawab pertanyaan aku. silakan. Iya, Manusia mana yang saya bisa angkat lahir kaki. di dunia ini? Saya angkat kaki saya langsung balcagi masuk langsung. Theo. Silakan. Ya. Lanjut. Theo, Sorry ya saudara Theo, lanjut. Dengan guru saya, silakan.
Theo, jam segini belum mengambil raport. Besok pagi ngambil raport, Theo. Enggak, kita jawab aja bang. Ini pertanyaanku sederhana, Theo. Sangat sederhana. Coba kau jawab. Saya nggak Dengar bisa dulu. ditanya bang, karena Ya, saya kurang nanti ilmu. kau nanya balik sama aku. Tapi setelah ini kau jawab. Kenapa sampai sekarang si Madun dilarang bapaknya main bola? Jawab. Itu nggak ada ilmiahnya bang. Jawab aja. Itu Kenapa nggak ada sampai ilmiahnya. sekarang si Madun dilarang bapaknya bermain bola kaki? Itu nggak ada ilmiahnya itu bang. Oh, ilmiah itu support. Enggak. Yang aku ketawa cuma nanya menghujat. 3 pertanyaan aja dari tadi. Sebentar aku ngomongnya. Habis itu selesai. Abang Jawab dulu pertanyaanku. Kenapa si Madun dilarang bapaknya bermain bola kaki? Coba kau jawab. Aku nggak bisa jawab bang. Aku nggak tahu jawabannya. Nah, jadi kau nggak usah bertanya. Adakah yang mau menggantikan aku? Silakan host atau Itoku Hesti, silakan. Aku mau nanya aja, mau nanya. Enggak. Aku di sini Yang pertama menghujat. Aku di Gak sini apa-apa, ini nanyanya bertanya. gampang nih, Bun Hesti. Nanyanya gampang. Gimana? Tunjukin sama saya, kan kau percaya Bible tuh. Tunjukin sama saya, Yesus itu kenal sama orang Kristen. Nah, tunjukin itu aja. Saya udah bilang Gampang. tadi. Kita berdiskusi sekarang dengan aku ya. Tutup kitab suci. Kita bicara ilmiah. Jadi yang aku tanyakan Kalau dulu tutup tadi. kitab suci, habis selesai. Kitab sucimu siapa yang hafal isinya? Ada yang tahu? Kalau kitab sucimu ditutup, Al-Quran ditutup, saya tanya Gurunda Zuma sekarang atau si Stelo, itu dia hafal isi Al-Quran. Nah Tapi kalian Yesus, kalau saya Yesus suruh ada kau dalam tutup, sejarah. di Yesus ada mana dalam sejarah mana? Sejarah mana yang Banyak ada? sejarah, Sekarang banyak tutup. buku-buku yang menjelaskan. Tunggu dulu. Nggak usah sok jadi sejarawan, nggak usah. Iya. Sekarang saya tanya aja, kalau Bible mau ditutup, ini Al-Quran ditutup, apa yang masih ada di alam ini? Apa? Ilmu apa yang masih ada? Aku berpikir tiada Kau dua. tuh nggak ada pikiran. Gimana kau berpikir? Kau menuhankan anak manusia. Biblemu kau suruh tutup. Orang baca apa lagi sekarang? Nggak ada yang hafal. Coba kau panggil pendeta satu di bawah. Ada nggak yang dia bisa bacain isi Bible? Satu ayat aja. Satu ayat yang kau hafal deh sekarang. Satu ayat. Enggak, masalah mujizat Yesus itu Tunggu dulu. sejarah Kan loh. kita tutup-tutupan nih. Saya pengen Iya. tahu kalau kita tutup semua, Bible ditutup, Al-Quran ditutup. Yang masih tersisa sekarang ini apa? Dari ajaranmu. Sejarah yang masih Yesus. tersisa. Tunjuk. Sejarah Yesus. Sejarah Yesus apa sih? Sejarah Biblemu, saya tanya, ayatmu keluarin. Yang kau hafal, yang kau bisa, yang ternotis nggak ada- di dunia ini, apa? Tunjukin Aku nggak ada satu. bahasa Nggak usah agama. kemana-mana, nggak Aku usah. nggak ada bahasa Sejarah agama. Aku buatan bahas manusia, Yesus. tambah aku nggak percaya lagi. Sekarang Aku bahas tunjukin sama Yesus. saya. Aku bahas Yesus. Ya, Yesusmu di mana? Ayat apa yang menunjukkan Yesus itu Tuhan? Kau hafal kan? Tutup sekarang Biblemu. Coba keluarin dari otak kau. Sejarah Sejarah banyak siapa yang tentang bikin? Yesus Tuhan. Sejarah manusia. Saya nggak percaya kalau manusia yang bikin. Saya minta Yesus yang ngomong bahwa berarti dia kalau adalah Tuhan. Kamu nggak percaya Keluarin di internet ya? Biblemu. Kamu nggak percaya Keluarin internet di ya? Biblemu. Internet yang Zaman bikin dulu nggak manusia ada loh. internet. Zaman dulu nggak ada internet. Nggak Iya, ada. sekarang kamu di Biblemu ngomong pakai internet loh. tunjukin satu. Kamu ngomong pakai Jangan internet debat loh kusir. Saya sekarang. suruh moderator turunin nih kalau nggak mau jawab. Nggak apa-apa, Kamu yang penting kalian, turun aja yang udah. penting kalian tidak ada jawaban Turun aja yang kalau nggak mau. dua Turun aja kalau pertanyaan nggak mau. saya. Turun aja kalau nggak mau. Kalau nggak bisa jawab. Nah, kelar udah selesai. Gila, dia nyuruh kita tutup, dia tutup. Apa yang tersisa? Nggak ada lagi. Iya kan? Saya tadi ilmiah loh Bunda Mila. Sangat ilmiah pertanyaan saya. Kenapa Bapak si Madun melarang si Madun bermain bola? Itu ilmiah dan kesehatan lagi. Oh, masuk. Aduh. Pantesan Gurunda minumnya kopi pakai Masako. Aku juga mau ikut. Ngadepin yang begini. Sakit kepala. Baru sebentar. Allahu Akbar. Ya Allah. Bang Zuma Barakah. Panjang umur sehat selalu. Ngadepin yang